Ya, shalom. Kita berjumpa dalam sharing kebenaran firman Tuhan pada saat ini dari Nehemia pasal 1 ayat 1 sampai 11. Sebelumnya mari kita berdoa. Kami percaya ya Tuhan bahwa firman-Mu meneguhkan kami, firman-Mu menerangi kami, firman-Mu memotivasi kami. Sebab itu tolonglah kami, berikan kami hikmat dan pengertian yang benar dari firman-Mu ini. Dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Saudara-saudara yang kekasih, berangkat dari Nehemia pasal 1 ini, kita melihat satu figur yang penting, yaitu Nehemia sebagai seorang pemimpin visioner. Jabatannya yang penting di Persia sebagai juru minuman raja, orang yang dekat dengan raja. Setiap saat dia bisa berjumpa dengan raja. Sangat nyaman posisi. Tetapi kenyamanan itu ternyata tidak pernah menghilangkan visinya untuk membangun bangsanya Israel. Meskipun Nehemia adalah seorang yang sudah lahir di tanah pembuangan, tetapi warisan iman yang dia miliki itu telah melahirkannya menjadi seorang pemimpin visioner, sehingga dia tidak pernah lupa dengan bangsanya sendiri. Saudara-saudara yang kekasih, ini merupakan sesuatu yang sangat penting sekali untuk menjadi refleksi bagi kita sebagai orang percaya di tengah-tengah situasi berhadapan dengan tantangan global sekarang ini oleh karena pandemi COVID-19 ini. Apakah pergumulan-pergumulan ini lalu kemudian menenggelamkan visi kita tentang panggilan iman, warisan iman yang Tuhan ingin untuk kita tetap kerjakan? Nehemia adalah seorang pemimpin yang tetap fokus pada visi. Kita melihat dalam ayat yang ketiga, kata mereka kepadaku, orang-orang yang masih tinggal di daerah sana, yang terhindar dari penawanan, ada dalam kesukaran besar dan dalam keadaan tercela. Tembok Yerusalem telah terbongkar dan pintu-pintu gerbangnya telah terbakar. Ini merupakan realita kondisi Yerusalem ketika Yeremia menggali data dari orang-orang yang baru datang dari sana. Upaya Yeremia untuk menggali informasi tentang kondisi Yerusalem itu merupakan mata rantai dari kehidupannya sebagai seorang pemimpin visioner untuk kemudian memikirkan langkah-langkah apa yang akan dia tempuh sebagai kontribusinya bagi bangsanya. Saudara-saudara yang kekasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, ini sesuatu yang tidak mudah sesungguhnya bagi Nehemia, bahwa bagaimana dia bisa menyampaikan kerinduan ini kepada raja. Ini tentu sangatlah berisiko. Dia bukan hanya berisiko kehilangan jabatan sebagai juru minuman raja pada waktu itu, tetapi juga bisa kehilangan nyawa. Tetapi visinya yang besar, visi ilahi yang Tuhan berikan dalam kehidupannya, kemudian tidak membuat dia berlindung dalam zona nyaman. Ini memberikan satu pelajaran penting kepada kita, bahwa pemimpin visioner adalah pemimpin yang tidak hanya berlindung pada zona nyaman. Mari kita renungkan di mana seringkali kita ingin berlindung. Apakah kita ingin nyaman saja? Atau kita mau untuk dapat bergerak terus, melakukan pekerjaan pelayanan, tanggung jawab apapun, sekecil apapun itu, apabila ada visi yang Tuhan taruh di hati kita, maka itu akan membuat kita mampu menerobos setiap tantangan dan pergumulan. Dan sebagai seorang pemimpin visioner, dia juga seorang yang punya karakter jiwa besar. Mari kita melihat di dalam ayat yang ke-6 dan ayat yang ke-7. Dikatakan di dalam bagian ini, kataku, ya Tuhan Allah semesta langit, Allah yang maha besar dan dahsyat, yang berpegang pada perjanjian dan kasih setia terhadap orang-orang yang kasih kepadanya dan tetap mengikuti perintah-perintahnya. Berikanlah telingamu dan bukalah matamu dan dengarkanlah doa hambamu yang sekarang kupanjatkan kehadiratmu siang dan malam bagi orang Israel, hamba-hambamu itu, dengan mengaku segala dosa yang kami orang Israel telah lakukan terhadapmu
juga aku dan kaum keluargaku telah berbuat dosa. Ini merupakan satu kombinasi yang kuat sekali. Dia seorang pemimpin yang visioner, tapi dibarengi dengan kebesaran jiwa. Dia pemimpin yang tidak lahir lagi di Israel, tetapi visinya untuk Israel kuat sekali, untuk bangsanya. Bahkan kebesaran jiwanya. Dia sebenarnya tidak ada sangkut pautnya lagi dengan berbagai persoalan yang belakangan terjadi di Yerusalem. Tetapi perhatikan doanya. Dia berdoa, aku dan kaum keluargaku turut bersalah. Saudara-saudara, tidak mudah seorang pemimpin untuk mengakui bahwa dia turut bersalah di dalam berbagai persoalan yang dialami di tengah-tengah bangsanya. Nehemia melakukan itu. Ini merupakan satu kekuatan yang besar sebagai seorang pemimpin visioner. Dia punya kebesaran jiwa. Punya visi tanpa kebesaran jiwa. Ini akan membuat kita terhenti di tengah jalan, karena kita akan cenderung mencari zona nyaman sebagai tempat berlindung kita. Nehemia tidak melakukan itu. Dan ini kiranya menjadi suatu pembelajaran penting bagi kita. Siapapun kita, sebagai orang yang percaya kepada Tuhan, kita dipanggil untuk mengerjakan visi Allah. Dan lebih daripada sekedar memiliki visi Allah, kita punya karakter sebagai seorang pemimpin berjiwa besar yang tidak mudah diteror oleh keadaan-keadaan yang dialami, yang tidak mudah untuk menyerah dan berlindung pada zona nyaman. Nehemia tetap maju dan mengakui bahwa dia adalah bagian daripada persoalan bangsa, di mana dia harus berkontribusi di dalamnya. Kiranya kebenaran firman Tuhan ini menolong kita untuk menghasilkan refleksi yang jujur, lalu kemudian terjadi transformasi dalam kehidupan pribadi, dan kemudian kita berkontribusi bagi transformasi gereja dan bangsa. Tuhan memberkati kita semua. Amin.